Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad al-alihi wa ajma'in amma ba'du. Sahabatku yang bukan Allah, Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita bersyukur atas semua nikmat Allah, sebuah nikmat yang begitu banyak yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, sebuah nikmat yang tentu wajib kita syukuri, sebuah nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, dan juga tentu nikmat iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Salawat sering salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa melimpah terlimpah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kembali berjumpa dalam program Keluargaku Surgaku bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan juga Babe Haikal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita untuk punya sebuah semangat ya untuk membawa keluarga kita ke surga sekeluarga. Dan ini bukan sebuah cita-cita yang uh, mengawang-awang, dan tentu menjadi sebuah kewajiban bahkan, karena menjadi keluarga tentu kita berharap sama-sama mendapat kebahagiaan tidak hanya di dunia juga di akhirat. Kebahagiaan yang abadi tentu adalah ketika kita sudah berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu tidak mungkin kita bahagia sendirian. Kita berharap kita bisa mengajak keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita menjadi para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak ayat-ayat yang eh, Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim tentang orang-orang soleh itu akan bisa membersamai keluarganya. Dan syafaat yang terbaik tentu adalah ketika kita bisa dengan izin Allah dan ridha Allah tentu bisa membawa keluarga kita bisa menikmati nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah sebuah pelajaran yang tidak pernah berhenti kita untuk sama-sama mengenal, mengetahui seperti apa atau bagaimana caranya kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu hanya rahmat Allah yang bisa membawa kita ke surga, tapi rahmat Allah akan turun kepada orang yang dipilihnya. Dan orang yang dipilih tentu adalah orang yang salah satunya keistiqomahan kita dalam fastabiqul khairat, dalam mengerjakan kebaikan. Karena itulah tentu saya mengajak diri saya sendiri dan juga semuanya jamaah, mari sama-sama jadikan hari-hari yang kita lalui menjadi hari yang penuh dengan amal soleh. Hari-hari yang tidak pernah berhenti untuk terus mengerjakan ibadah terbaik kita. Amal-amal soleh yang disebutkan dalam Al-Quran Karim, dalam akhir di surat Al-Kahfi, eh, orang yang berharap bertemu Allah maka falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jadi orang yang berharap untuk berjumpa Allah tentu adalah kenikmat paling agung, nikmat yang tidak ada yang bisa mengenandinginya. Bahkan kenikmatan surga pun tidak ada yang bisa digantikan kecuali adalah nikmat yang paling besar, yaitu adalah ketika kita menghadap atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah syaratnya disebutkan dalam surah Al-Kahfi, "Falyamal amalan sholihan", beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbiha, dan tidak memusyrikkan dalam ibadah kepada Allah. Jadi ikhlas karena Allah dalam beribadah dan ittiba kepada Rasul salah satu kunci ibadah kita diterima. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu bermajlis ilmu dengan para guru kita di Majelis Quran Indonesia ini, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan hidayah ilmu, sehingga kita tahu mana yang halal yang haram dan bagaimana kita mendapat atau meraih ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu sebelum masuk kajian sambil menunggu guru kita hadir, kita untuk selalu berazam untuk menjadikan hari atau pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita. Dan sudah ada di samping saya yang tidak pernah lupa nih admin menyertakan scan ya untuk sama-sama jadikanlah hari terbaik kita salah satunya di pagi hari ini dengan keberkahan harta kita karena eh, pagi yang berkah ini didoakan oleh Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Salah satunya itu keberkahan ketika kita bangun lebih awal, tentunya, kemudian memanfaatkan pagi dengan berbanyak aktivitas yang bermanfaat, dari mulai olahraga ataupun kegiatan lainnya. Dan tentu yang paling juga kita istiqomahkan adalah berbagi harta, berbagi kebaikan untuk orang lain. Dan ini bahkan dalam sabda Nabi yang mulia, tidak ada satu pagi pun kecuali Allah turunkan malaikat, dua malaikat, yang satu mendoakan Allahumma anti uh, munfiqan khalafa, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak pagi hari dengan ganti yang terbaik tentunya. Dan Allahumma anti mumsikan talapa, sedangkan satu lagi malaikat justru sebaliknya mendoakan orang yang kikir di pagi hari, dan doanya adalah mengerikan gitu karena malaikat mendoakan kehancuran, keburukan untuk orang-orang yang eh, pelit di pagi hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, karena salah satu doa tentu yang dalam zikir pagi yang biasa kita baca, salah satunya Allahumma a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku, wasyari syaitan wasyirki, dan tentu dengan keburukan atau kejahatan syaitan yang selalu mengganggu kita. Eh, Baik, Alhamdulillah, syukurlah, semuanya Alhamdulillah mudah-mudahan pada sehat semua ya. Sudah ada kabar dari UD Teh Nadia, mungkin barangkali tolong bisa dibantu. Ya baik, saya coba tanya lagi ya, Hmm. Ustaz. Saya sudah menghubungi Bapak Haikal juga, apakah bisa hadir di pagi ini? Eh, dan Alhamdulillah tema tentang lanjutan dari apa yang sudah kita bahas tentang Ejawantah Mawaddah ini eh, penting ya, karena kita sebagai orang yang sudah mungkin bertahun-tahun berumah tangga, tentu harusnya memang diawali dengan bekal ilmu yang cukup gitu ya. Eh, dan tidak pernah berhenti kita belajar karena setiap kali kita eh, menjalani kehidupan bersama pasangan kita dan juga keluarga kita, tentu ada banyak hal-hal yang di luar dugaan yang muncul, dan apalagi memang situasi sekarang yang apa saja yang terjadi di sekitar kita seringkali kita mendapat dampaknya gitu ya, baik keluarga besar kita maupun lingkungan sosial kita. Dan itulah bagaimana kita menghadapinya menjadi bagian yang alhamdulillah selalu dibimbing oleh para guru kita. Tema tentang Ejawantah Mawadah yang sudah kemarin disampaikan oleh guru-guru kita ya, oleh Babe Haikal dan juga Sadodi Al-Jambari, salah satunya adalah dalam menjaga lisan gitu ya. Karena lisan kita ini sangat penting ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ketika kita lisan kita baik, maka insya Allah akan juga mendatangkan kebaikan. Sebaliknya ketika lisan kita penuh dengan caci maki ya, bahkan ya, atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang tidak mengenakan, maka sungguh eh, kita khawatir akan berdampak lebih buruk lagi dalam menjaga keharmonisan keluarga kita. Nampaknya masih belum ada kabar, dan salah satu yang juga penting pernah disampaikan oleh para guru kita adalah tentang pemberian terbaik dari kita orang tua terhadap anak kita. Jadi mana halal walidun walidihi khairum min adabin hasan. Tidak ada satupun pemberian dari orang tua terhadap anaknya yang lebih baik kecuali adalah adab yang baik, min adabin hasan. Dan itu adalah butuh yang
paling penting dalam pendidikan itu adalah sebuah teladan gitu ya. Mungkin kita sudah menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah terbaik gitu ya. Tapi tentu tidak cukup karena pemberian terbaik dari kita adalah yang terbaik semua adalah teladan dari orang tuanya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bekali diri kita dengan sebuah teladan untuk anak-anak kita. Baik, kita doakan ya mudah-mudahan tidak ada masalah dari guru kita dan ada informasi dari admin soal program Haji Mujamalah. Alhamdulillah di tahun ini kita diberi amanah kepercayaan ya untuk mengajak jamaah dan juga mungkin jamaah yang lainnya, kaum muslimin yang ingin berhaji di tahun 2026 tanpa antri. Ada sebuah program yang menarik yang silakan juga yang mungkin kalau yang sudah pernah pernah haji, saya juga mengajak orang lain kan, itu sebuah kebaikan ya, mengajak orang lain untuk bisa berhaji di tahun 2026 tanpa perlu antri. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, memang eh, sekarang ini memang tidak ada lagi haji yang sebutnya furoda ya. Sekarang hajinya mujamalah, selain haji yang reguler. So yang reguler kita tahu harus antrinya puluhan tahun ya, lebih dari 10 tahun itu kalau nggak salah harus antri sampai ada yang 20 tahun lebih gitu ya. Tentu dengan usia kita yang saat ini ya susah untuk bisa mencapai waktu itu ataupun tentu takdir dari Allah ya tentang bagaimana usia. Tapi manusiawinya kita ingin kita berhaji dalam keadaan masih sehat walafiat, masih dalam kondisi yang kuat gitu ya. Dan ini saatnya kita berhaji tanpa harus menunda-nunda gitu ya. Dan haji mujamalah ini yang paling menarik menurut saya adalah tidak perlu harus khawatir karena tidak perlu ada DP. Jadi bagi yang berazam tinggal daftar aja dulu dan menyetorkan apa namanya uang ke rekening pribadinya. Jadi ada rekening bersama dengan Ustadz Dodi Al-Jambari guru kita dan nanti akan dicairkan ketika memang sudah ada nama kita tercatat dalam nusuk atau nusuk itu eh, data yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi tentang orang-orang yang sudah dapat eh, visa ya untuk bisa pergi haji dan itu sudah tercatat nanti di nusuk kemudian nanti akan terlink juga ke Sesko Patuk yang ada di Departemen Kementerian Haji dan itulah setelah itu alhamdulillah baru dana yang kita store itu akan dicairkan gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menunaikan salah satu rukun Islam kita dan memang wajib bagi orang yang mampu ya walillahi ala nasi hijjul bait istata'a ilaihi sabila gitu ya. Dan memang kewajiban inilah yang jangan sampai kita melupakan minimal kita sudah meniatkan dengan penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita yang ingin berhaji gitu ya. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita sudah di Al-Jambari Masya Allah tabarakallah barakallahu fiik Ustaz Dodi. Assalamualaikum. Masih Ustaz. Baik. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat walafiat? Audionya masih belum ini ya. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan tidak ada hambatan.
Eh, Baik, sambil menunggu guru kita, ya udah belum ada suaranya lagi coba di. Baik, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelenggarakan khitanan ya, Buddha Darmi, sambil menunggu guru kita. Saat Ya, Tuan. Alhamdulillah ya. ya kemarin kita enam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit laporan, kemarin kita alhamdulillah sudah menyerahkan hitanan, walaupun pesertanya memang kemarin seorang ya, tapi luar biasa pesertanya itu umur 3,5 bulan, 3,5 bulan, masih bayi banget. Alhamdulillah lancar hitanannya, dan nanti insya Allah bulan depan kita tanggal 25 Desember akan mengadakan hitanan massal. Bulan depan insya Allah kuota kita antara 30 orangan, makanya Iya. bagi jamaah MKI yang memiliki saudara, tetangga, pokoknya siapapun orang muslim, anak-anak muslim yang belum dihitan, silakan didaftarkan pada kami. Insya Allah kualitas kita bisa dipertanggungjawabkan karena ditangani oleh dokter-dokter yang qualified. Demikian Ustaz Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 25 Desember ya, Masya Allah ya, Iya, Insya Allah. tanggal 25 Desember, jadi bulan depan. Bulan depan dan sekalian ada tasyakuran Majelis Kehormatan Tasyakuran, juga, iya, Masya Allah. tasyakuran ini MKI. Ya, kalau dihitung mungkin secara resmi kan mulai kita ada aktivitas itu di tahun 2018. Waktu itu memang masih sangat ya minim sekali ya, mungkin hanya berupa grup WA, kemudian kajiannya juga kadang-kadang hanya lewat apa namanya tulisan di WA ataupun juga voice note gitu ya. Sangat sederhana sekali, belum ada Zoom yang seperti kita sekarang ini. Terus saya beriring waktu, alhamdulillah waktu memang ketika COVID itu memang hampir agak berhenti ya, tapi alhamdulillah kemudian kembali lagi kita bergerak di tahun 2023. Dan waktu itu udah mulai, karena salah satu berkah Zoom itu adalah berkahnya COVID itu adalah orang bekerja secara online sekarang ini gitu ya. Akhirnya dengan munculnya aplikasi Zoom ini, kemudian alhamdulillah gitu ya, kita memanfaatkan teknologi untuk berbagi ilmu, berbagi inspirasi dengan jamaah, dan kemudian berkembang, muncullah beberapa ustadz yang ikut bergabung, kemudian menemani kita seperti Ude, ada Ustadz Dodi Al-Jambari, ada Tuan Guru Suparman, juga banyak juga guru-guru lainnya. Alhamdulillah, ini doa dari kita semua tentunya ya. Terus kita jadikan komunitas ini menjadi bagian kita untuk memperbaiki diri ya, keluarga kita. Dan alhamdulillah, dan tentu banyak kegiatan yang akhirnya ada khitanan kita sudah kita lakukan, dan juga sempat juga ada kajian-kajian offline-nya gitu ya. Waktu itu sempat kita berkeliling ke berbagai kota ya, ke sempat itu waktu itu baru Bandung yang paling sering ya. Kita bersama Bapak Haikal mengisi beberapa kajian di Masjid Salman ITB, dan juga pernah di Masjid Al-Quwah juga gitu kan. Beberapa masjid yang nggak pernah disambangi oleh kita dengan keterbatasan kru waktu itu, tentu hanya beberapa orang ya. Nah, alhamdulillah sekarang banyak yang ikut membantu kita memperbesar, tentu ini menjadi sebuah kebersyukuran ya. Jadi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro, yang alhamdulillah kita sudah bahkan berbentuk sebuah yayasan, kemudian kita ikut terlibat untuk mendukung beberapa program, misalkan bantuan, kita bekerja sama dengan Golden Future untuk terlibat dalam membantu saudara-saudara kita di Gaza gitu ya. Sempat juga kita punya kegiatan kajian bersama Ustadz Hussein waktu itu ya, Ahmad Hussein, dan juga banyak para relawan aktivitas Palestina gitu ya. Alhamdulillah, masyaAllah, tentu ini kebersyukuran juga yang terus tidak pernah berhenti kita lakukan, dan salah satu wujud dari rasa syukur inilah tentu hadir dalam majelis ilmu, karena
Tidak hanya kita nutrisi itu untuk kebugaran tubuh kita, nutrisi yang paling juga jangan sering kita lupakan adalah bahwa rohani kita butuh sebuah nutrisi. Salah satunya dari ilmu-ilmu yang alhamdulillah selalu disampaikan oleh para guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah kembali lagi Ustaz Dodi Al-Jabari, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya semuanya. Uh, Allahumma yassir wa la tu'assir. Cek bismillah. Alhamdulillah suaranya sudah terdengar. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Masya Kenapa ini? Allahu Akbar. Alafu ini mana masih trouble sama. Baik, sudah amankah, Gurunda? Apakah suara saya terdengar dengan baik? Alhamdulillah terdengar dengan jelas. Suara terdengar, muka miring Ustaz, muka. Ya, posisinya mungkin di depan ya, seperti tadi ya. Ini nggak tahu masuk ujian apa azab ngerti ini saya. Nggak bisa nyambung mau. Nggak bisa nyambung. Apa? Tadi minjem catering. Nggak bisa. Enggak. Nggak mau maksudnya. Mau. Udah bisa sekarang. Belum. Ini pakai HP jadinya. Komputernya nggak tahu kenapa ini. Taib bismillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Tapi bisa kita lanjutkan apa? Baik, Ustaz. Kita lanjutkan bahasan Jawantah Mawaddah kita berkait dengan apa yang kita sudah bicarakan pekan lalu ya. Cinta mau pinjam itu standnya HP. Ya ini pendek. Terima kasih. Sebentar. Darurat ini udah begini. Ini salah satu bentuk mawadah yang kena trouble ini. Cinta tangannya nggak kuat melintir ini. Bekas terkena ini kendor. Pegangin justru. Iya. Alhamdulillah. Kasih. Aja. Baik, kita coba ya. Bisa. Bisa. Ada aja dia. Nanti. Iya, sayang.
Kalau gini apakah lebih baik? Ya udah. Saran saya nggak gini suara. Allahu Akbar. Banyakkan dosa. Makan dulu baru mandi ya. Apa? Apa lagi majalah? Baik, bismillah. Jadi gimana, Zat? Udah, Ustaz. Ayo, bismillah. Kita lanjut ya, bahasan Jawanta Mawaddah ya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Ustaz. Kedengeran udah. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Justru mawaddah itu teruji dengan permasalahan-permasalahan yang begitu. Kalau ini terjadi pada keluarga, ya seru itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan Tapi cium banget. wa rasuluhu ila nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Mudah-mudahan suara saya bisa diterima dengan baik. Semoga saja. Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran udah. Kedengaran udah jelas. Baik. Ya, mohon maaf ada kendala teknis di pas saya. Saya nggak ngerti kenapa ada koneksi yang salah apa-apa. Tapi ala kulli hal pakai HP ini darurat. Kita banyak bersyukur kepada Allah Taala di mana setiap kita adalah orang yang seharusnya memang senantiasa menghadirkan kesyukuran, dan ketika kita paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk terus menghadirkan kesyukuran dan tentu menyempurnakan dengan salawat kepada Rasulullah SAW, kita butuhkan di dalam menghadapi kehidupan yang selalu penuh tantangan. Pagi ini untuk membuktikan mawaddah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan saya permasalahan yang luar biasa, kendala untuk bisa koneksi ke MKI menjadi cukup kesulitan, dan beberapa upaya hal yang kita cobakan, sinyalnya diubah, enggak juga, device-nya diganti, ya ala kulli hal. Kita lanjutkan bagaimana perlakuan atau mawaddah di dalam berkeluarga itu. Ketika kita paham bahwa ada contoh yang begitu banyak dari Rasul SAW, ada treatment atau perlakuan-perlakuan yang sifatnya betul-betul kita wujudkan. Di surat 30 ayat yang ke-21, kemarin kita sudah bahas ya, sedikit bahwa di situ ada kata-kata mawaddah warahmah. Apa yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah komunikasi yang terbuka dan penuh empati.
Sehingga pasangan ini dianjurkan untuk berbicara dengan kelembutan, mendengarkan keluhan tanpa menghakimi, dan usahakan menyelesaikan konflik secara damai. Hindari kata-kata kasar yang merendahkan, karena ini merusak mawaddah tadi. Ketika menanyakan hati istri hari ini, gitu ya, butuh apa atau dilalui dengan cara apa. Sementara istri memberikan dukungan emosional ketika suaminya lelah bekerja. Jadi saling mengokohkan meskipun lelah, meskipun sama-sama ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, suara saya jadi kecil banget ini. Sebentar, dibantu. Waduh, kok ada cabai-cabean segala. Ini siapa yang nyalain? Saya coba ini. Cek, bismillah. Kedengaran dengan baik suara saya? Ini lebih baik Dek. ini. Kedengeran, Dek. Lebih baik ini deh. Better, Ini better. lebih baik ya? Lebih jelas. Jadi memang harus pakai tabah. Punya jauh. Baik. Gini ya. Ini full device namanya nih. Alhamdulillah prepare. Ada apa? Ada piranti yang mendukung. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah jelas apa yang saya sampaikan. Jadi saling menjaga dan melindungi itu bagian dari perlakuan yang tanggung jawab finansial, perekonomian, emosional, fisik. Kan gini ya, kalau di An-Nisa 34 itu kan kita bahas tentang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Rijal atau rojul itu posisinya kalau kita bicara sempat dibahas beberapa waktu yang lalu, kita itu ada di marhala-marhala, di tingkatan-tingkatan yang kalau Bapak Ibu perhatikan, bayi itu namanya marhalatul sibyan. Jadi ketika masih tahapannya masih bayi, naik ke marhalatul tifl atau tufail, ya masih masa anak-anak, batita. Kemudian ada lagi naik ke remaja itu kira-kira syubbah. Syubbah itu apa? Syabab, pemuda kalau di kita remaja. Nah, baru kemudian naik ke marhalatul rijal. Nah, rojul atau orang yang sudah matang berpikirnya, nabi-nabi itu setelah rojul baru dia dijadikan nabi. Sebelum tidak ada yang dari kecil dijadikan nabi, nggak ada. Gitu. Tapi ketika usia 40-an sudah matang, sudah mampu mengolah data, baru kemudian disebut dengan rojul. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena rojul itu pribadi, rijal itu laki-laki dalam konteks banyak, maka di sini istri harus menjaga kehormatan rumah tangga, menghindari pengabaian, seperti tidak meninggalkan pasangan sendirian dalam kesulitan, menunjukkan kasih sayang melalui banyak hal, sentuhan fisik yang halal atau hadiah-hadiah kecil. Kan gini, saya nggak tahu, ada idiom ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Itu terjadi di kita. Artinya laki-laki jadi merasa dimanfaatkan karena dengan memperistri mestinya dia bertanggung jawab penuh tentang pengadaan kecukupan semuanya. Tetapi
ketika Allah SWT putar balikkan keadaan dan kemudian suami menjadi kurang berdaya, maka seolah-olah istri itu tidak bisa ngurangin tuntutan. Ini perlu diskusi ya, artinya ketika suami mampu sekolahin anak yang mahal ya nggak apa-apa, tapi kalau suami tidak mampu, maka istri harus melihat situasi mesti elastis melihat satu kondisi itu, di mana ketika misalnya suami sedang tidak mampu, maka istri yang mencoba untuk membantu suami, bukan dalam konteks mencari nafkah, tetapi setidaknya mengurangi beban. Contoh misalnya, anak berhenti dulu sekolah, nggak usah sekolah sambil nunggu penghasilannya suami settle, itu kira-kira kalau Bapak Ibu memungkinkan nggak dilakukan itu? Kita stop dulu, nggak usah, anaknya nggak usah sekolah dulu. Misalnya libur setahun gitu misalnya, atau di skip tahun ini nggak usah sekolah dulu, tahun depan aja sekolahnya. Bisa begitu nggak? Kalau di saya begitu soalnya. Anak saya yang ketiga yang sekarang di Bandung itu sudah 2 kali, ya begitu. Karena kematangan pribadinya, kemudian nilai yang dia dia peroleh itu belum mencukupi untuk sampai requirement-nya. Maka kami putuskan ya nggak apa-apa nunda. Itu 2 tahun tertinggal dari teman-temannya. Tetapi dengan itu saya tetap membekali dia, kamu ke kampung Inggris sana, bahasa Inggris lebih cicus dari yang lain, kamu masuk ke rumah Quran, sehingga ke rumah tahfiz, sehingga kamu lebih punya banyak hafalan daripada teman-teman kamu. Jadi dalam setahun, dia punya 2 fokus, bahasa Inggris dan Al-Quran. Sekarang bacaannya bagus, bahasa Inggrisnya bagus dibanding sama teman-teman yang lain. Tertinggal, ya. Nah itu ada begitu nggak? Kalau di saya memungkinkan, saya lakukan itu, gitu. Tapi kan ini nggak bisa diratakan semua. Ya namanya suami, kalau nggak bisa ya udah ceraikan saya, maka saya cari laki-laki yang lain. Sependek itu kan pikirannya gitu. Itu saya lihat ada beberapa kerabat saya yang begitu. Itu sampai ada seorang istri yang rela, ya Allah, sedih saya ngomongnya. Gimana ya? Karena suaminya didera sakit, low back pain, jadi dia tidak bisa bekerja. Terus akhirnya karena dia tidak bisa bekerja, kan otomatis jadi beban keluarga ya. Padahal istrinya bekerja. Tapi karena tuntutan dari istri itu, anak harus tetap sekolah dengan kapasitas yang sama, dan seterusnya. Saya nggak tahu, kita perlu sharing ya, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah SWT. Artinya, kalau kemudian keadilan dan kesetaraan dalam hak, meskipun ada perbedaan dari sisi tanggung jawab, bukankah ini bisa ditangani bersama? Artinya gini, kalau misalnya si istri punya kekuatan, keyakinan, udah nggak apa-apa mas, nanti tak bantuin, ini sementara kita pinjam dulu aja untuk ngatasin yang darurat aja, nggak usah kebanyakan gaya, kita turunin level lifestyle kita dan seterusnya. Itu menjadi mungkin atau enggak sih? Kalau saya nggak tahu, kalau dari sisi perempuan seperti apa. Alhamdulillahnya gitu ya, istri saya sangat mendukung ketika saya memutuskan beberapa kali ya, ada sekitar 3 kali yang saya putuskan untuk berhenti bekerja. Yaitu saya putuskan untuk berhenti bekerja karena saya tahu bahwa pekerjaan saya ini tidak membawa kebaikan kepada keluarga. Saya bekerja di institusi yang dilaknat oleh Allah SWT. Waktu itu jual khamr, gitu. Saya ada di kafe, seketika itu dapat penyadaran dari Allah SWT. Saya katakan kepada istri, saya mau resign. Dan dengan mudahnya dia nggak pernah mikirin, terus dapat duit dari mana? Itu nggak ada kata-kata itu. Istri saya cuma bilang, Bismillah. Itu buat saya keren loh. Artinya kalau para istri itu punya kemampuan mendorong keyakinan suami dalam kondisi terpuruk seperti itu, menjadi bagian yang
butuh kepada bagian yang kita harus dudukkan pada prinsipnya, bukan orang per orang ya. Mungkin nggak semua bisa seperti itu, gitu ya. Saya tahu bahwa kita semua punya kronika masing-masing dan tidak bisa digeneralisir, gitu ya. Tetapi kita perlu dudukkan pada prinsip-prinsip yang memang betul-betul mawaddah itu bukan hanya pada kondisi ideal, gitu ya. Buktinya hari ini saya secara darurat nge-zoom pakai HP gitu ya, ternyata ya bisa juga jalan kalau mau gitu. Tadi karena sinyal saya buruk, saya tethering pakai HP-nya istri gitu, yang biasanya semuanya serba saya, dan itu nggak menjadi masalah. Artinya kalau ada persoalan yang lebih besar dari itu kan sebetulnya bisa kita bicarakan tanpa harus kemudian terjadi pecah perang, terjadi perselisihan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian setiap kita butuh kepada pemeliharaan semangat. Ya. Artinya, doa bersama jadi perlu nggak sih? Gitu. Sholat berjamaah jadi perlu nggak sih? Baca Quran rutin di rumah tiap maghrib itu jadi penting nggak sih untuk memperkuat ikatan mawaddah? Membangun ketakwaan yang menjadi fondasi cinta sejati itu artinya gini, mawaddah itu kan tidak hanya menjadi konsep yang abstrak, tetapi dia menjadi realitas yang membuat rumah tangga penuh dengan kasih sayang dan sukacita. Ini bicara ideal ya, artinya gini, saya ingin kita semua memahami bahwa apa yang Allah SWT berikan kepada kita itu persoalan nggak pernah bisa sama, nggak pernah bisa setara. Ada orang yang diuji dengan suami, ada orang yang diuji dengan istri, ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada orang yang diuji dengan kecantikan, ada yang itu macam-macam gitu ya. Artinya begini, kalau kita dudukkan kepada surah An-Nisa ayat yang ke-19, ada yang berkenan mau coba baca surat yang keempat ayat yang ke-19. Bismillah. Iya, udah. Mangga teh. Surat An-Nisa ayat 19. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Masya Allah. Jadi saya ambil titik tekannya, dan pergaulilah dengan istrimu secara patut. Artinya, kalau kemudian kita memahami bahwa bukan dengan kekerasan atau pengabaian, ini kan menjadi pergaulilah pasangan kalian dengan patut. Ini kan sebetulnya mengajarkan para suami untuk memperlakukan istri dengan mawaddah yang isinya kebaikan dan kelembutan. Gitu. Artinya perlu marah-marah nggak? Nggak perlu. Ketika beda pendapat, oke, diskusi dengan sabar untuk menjaga mawaddah tetap utuh. Bisa diobrolin biasa kok, nggak usah pakai yang ngegas gitu. Artinya ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan sesungguhnya aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan ini mencontohkan bahwa perlakuan suami yang penuh dengan perhatian, seperti Rasulullah SAW sering bermain dengan istrinya. Bahkan contoh kekinian gitu ya, suami masak makanan favorit istri atau mendengarkan ceritanya setelah seharian bekerja, itu bagian dari mawaddah juga. Artinya gini, jangan kan gini ya, kalau kita belajar tentang pola pernikahan, ada orang yang pola pernikahannya seperti terminal. Suami pulang pakai baju kotor, dia ganti pakai baju baru, habis itu pergi berangkat lagi.
seolah-olah komunikasi itu terbatas hanya kepada sekedarnya saja. Ada yang modelnya kayak, itu kalau yang pertama tadi model terminal ya. Kalau yang kedua ini modelnya kayak apotek atau rumah sakit gitu. Bayar dulu, baru ada transaksi. Wah, itu ngeri banget kalau udah begitu. Artinya ya nggak ada duit, kayak tadi gitu. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Ketika memang dari awal dia tidak mampu memberikan nafkah karena memang sudah disepakati, gitu ya. Ya jangan dijebak dia belakangan karena memang tidak disepakati untuk menafkahi, gitu kan ya. Artinya kalau si istri juga punya penghasilan dan itu bisa lebih besar, nah ini biasanya kalau menjadi kebanyakan di antara kita begitu istrinya punya uang, jadi mentang-mentang. Ini kebanyakan ya, nggak semua ya, kebanyakan. Maka Rasulullah SAW meminta kita untuk kemudian saling menghormati. Di hadis yang lain itu Rasulullah SAW menyatakan tidaklah seorang laki-laki mencampuri istrinya kecuali Allah akan menuliskan baginya 1000 kebaikan. Tapi kan ini lebih luas menunjukkan bahwa hubungan intim pun harus didasari dengan mawaddah, bukan paksaan. Ya. Ayo sini kamu istri sini, panjang. Kan nggak gitu. Tapi lebih luas menunjukkan bahwa ada penghormatan. Wanita juga butuh dibahagiakan. Dia kalau di fikih jima kita pernah mempelajari bahwa ada kissing, ada petting gitu ya, ada necking gitu. Baru kemudian intercourse-nya. Jadi nggak bisa asal gitu. Nah, kemudian ketika seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dia boleh masuk pintu surga dari mana saja yang dia pilih. Ini kan artinya saya nggak tahu, para istri menyambut suami pulang dengan senyuman dan doa itu kan memperkuat ikatan emosional ya. Saya nggak tahu berapa orang di kita yang menjalankan pesan penelitian bahwa memeluk suami atau mencium istri selama kurang lebih 6 detik itu memunculkan hormon kebahagiaan. Ada yang tahu hormon kebahagiaan itu oksitosin apa sih? Kok saya lupa ya? Dopamin Tolong koreksi saya dulu ya. Iya, Endorfin. endorfin sama Dopamin ya. Dopamin atau Dopamin endorfin? sama endorfin, dua-duanya. Dopamin, endorfin. Masya Allah. Itu kan kalau bisa dimunculkan berkali-kali, setiap kali ketemu pasangan muncul lagi, setiap kali muncul. Begitu terus, apa nggak banjir kita sama dopamin? Apa nggak banjir kita sama endorfin itu? Dan itu memunculkan rasa yang sangat luar biasa. Akhirnya demanding satu sama lain. Saya sama istri itu, ya alhamdulillahnya gitu. Itu karena kami bahasa cintanya itu pakai kalau sentuhan itu skin touch, apa namanya? Physical touch, skin touch, physical touch. Jadi meskipun tidur itu asal kepegang tangan gitu, asal nempel gitu, asal dia nyender aja udah gitu. Jadi bagian yang kami butuhkan begitu aja. Jadi mohon maaf kalau saya namu terus saya duduk jejer terus aja kesannya kayak dia nyender ke saya atau saya mepet ke beliau, itu bukan cari gara-gara, bukan. Tapi memang begitulah kami. Sampai ada sahabat kami di Bintaro itu kalau ngelihat, udah kalau sama istri apa banget sih? Emang kenapa? Emang ada yang salah ya kalau sama istri kayak begitu gitu? Itu jadi kok malah aneh gitu ngelihat orang lain gitu. Tapi belakangan saya baru belajar bahwa menunjukkan kemesraan di muka umum ternyata nggak boleh juga, itu bagian dari adab juga gitu. Artinya gini, kalau hadis-hadis tentang mawaddah tadi diwujudkan dalam tindakan yang nyata, bukan hanya dengan kata-kata, dan kalau diterapkan rumah tangga akan menjadi sumber ketenangan dunia akhirat. Apakah ini bagian yang kemudian
harus kita pahami sebagai sebuah contoh yang sebetulnya bisa kita reka, atau kita perlu banyak cerita tentang kisah kasih yang pernah ada. Artinya kalau kita lihat balik lagi ya, Rasulullah SAW menundukkan badannya, kemudian mengangkat lututnya untuk diinjak sama Maria Kiptiah yang waktu naik tunggangannya. Itu buat saya bukan masalah sekedar ingin memudahkan istri, tetapi memberikan kepercayaan dan sekaligus mawaddah itu lebih ke apa ya, gentle gitu. Saya nggak tahu di antara bapak ibu yang suaminya suka bukain pintu, nutupin pintu, bukain botol apa segala macam. Itu jadi bagian yang mawaddah itu kayak gitu. Sesederhana itu, sesimpel itu gitu. Saya sering kali bukan pamer atau apa ya, tapi kami berusaha untuk kalau Rasul begitu terus kita nyoba apa yang dilakukan sama Rasulullah SAW bisa melakukan kayak gitu, ternyata dahsyat banget loh rasanya gitu, luar biasa gitu. Minum di apa namanya pinggiran yang sama gitu ya. Kami itu suka ngopi, jadi kalau minum dari tumbler yang sama itu kadang-kadang saya nyari yang bekas bibir beliau yang mana gitu, karena beliau nggak pakai lipstick jadi nggak ketahuan yang mana, tapi saya perhatikan aja gitu. Oh dia minum dari situ, itu kadang-kadang saya putar dulu kemudian saya gitu. Ada bagian-bagian yang kemudian saya nggak tahu seberapa sering kita bisa kasih surprise sama pasangan. Ada yang nggak senang sama surprise, ya jangan gitu. Kita dulu sok-sokan surprise, sok-sokan romantis, ternyata pasangan kita enggak, ya jangan dipaksa gitu. Jangan dikondisikan sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi balik lagi ke statement yang dulu pernah saya sampaikan. Jangan pernah mementingkan rasa cinta kita kepada pasangan. Karena perasaan cinta kita kepada pasangan nggak penting. Yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah bagaimana pasangan kita merasa dicintai. Meskipun dengan hal-hal yang kecil. Mungkin uang kita nggak terlalu banyak buat memberikan nafkah kepada dia. Tetapi setidaknya ada bagian yang kalau suami lebih sedikit duitnya itu setidaknya punya perlakuan yang lebih banyak. Jadi apa ya? Bukan berusaha untuk impas. Kamu bayar aku gini, aku akan perlakukan kamu begitu. Enggak. Mari kita lihat model keluarga yang lain. Kalau tadi ada terminal dan ada rumah sakit gitu ya, atau apotek. Ini kita masuk ke bagian yang lain. Ada yang modelnya model hotel. Apa-apa telepon, apa-apa telepon, apa-apa telepon. Jadi telepon lebih banyak komunikasinya. Ya. Reception, housekeeping, cleaning service, apa segala macam dan seterusnya. Itu bisa dia sambungin ke kamar sekian dan seterusnya. Itu sistem hotel begitu, model hotel. Ada yang bagus itu sebetulnya model sekolah. Model sekolah itu ada guru, ada murid. Jadi saling asih, saling asah, saling asuh. Nah, yang paling luar biasa adalah model masjid. Jadi ketika suami jadi imam, dia kentut atau dia batal wudhu, maka istri siap untuk menggantikan. Artinya secara kapasitas pemahaman tentang Islamnya sudah sangat baik. Gitu. Nah ini jadi bagian yang perlu, oh ya, keluarga saya model apa ya gitu. Tapi untuk kemudian dirubah menjadi model sekolah atau model masjid. Nah Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, kita perlu melihat penjelasan tentang surah Ar-Rum dari sisi mawaddah warahmah. Artinya gini, kalau kita balikin lagi ke surat 30 ayat 21 gitu ya. Di situ Allah SWT menggunakan kata khalaqa dan kata ja'ala. Kata khalaqa itu mutlak Allah langsung yang menjadikan setiap kita ketemu sama jodoh kita.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan Allah menjadikan, dari khalaqa itu menjadikan. Jadi al-khaliq, menjadikan. Apa? Menciptakan sebetulnya lebih tepatnya. Menciptakan dari jenismu sendiri pasanganmu. Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha itu domirnya haknya kepada perempuan. Berarti rasa menenangkan itu harus ada di perempuan. Kemudian, kalau suami kemudian juga punya kemampuan untuk menenangkan, ada bagian yang harus diambil andilnya ketika kita tahu bahwa mungkin ada sebagian kita istri yang gampang panik, istri yang sering insecure, istri yang sering anxiety, dan seterusnya, maka di sini kemudian peran komunikasi itu menjadi sangat penting. Nah, di bagian yang selanjutnya, waja'ala bainakum, itu langsung Allah SWT menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Jadi saling, nggak bisa salah satu, dan itu bukan given. Allah harus melibatkan waja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kalian berdua. Kalau yang satu mawaddah, pasti yang satu rahmah. Kalau yang satu diperlakukan, kan gini, bahasa sederhananya gini. Kebaikan adalah sesuatu yang bila kita kerjakan untuk orang lain, maka orang lain mengembalikan itu kepada kita, maka kita bahagia. Itu kebaikan. Begitu juga keburukan. Ketika kita melakukan suatu keburukan, kemudian keburukan itu ditimpakan kepada kita kembali, maka kita nggak nyaman. Kenapa Rasulullah SAW itu kemudian meminta kita untuk berbagi hadiah? Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah agar muncul cinta di antara kalian. Artinya lebih cinta kepada sahabat, cinta kepada pasangan, cinta kepada orang tua, cinta kepada teman, cinta kepada kerabat. Itu bagian yang kemudian mengokohkan tali asih di antara mereka. Yang kemudian muncul menjadi saling asah, saling asuh. Nah, balik lagi kepada bagian yang di bagian akhir ayat itu, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Artinya kalau kita bersiap diri untuk menikah itu berarti siap-siap mikirin itu semua. Ada yang mesti diulur, ada yang mesti ditarik, ada yang mesti ditinggikan, ada yang mesti ditekan ke bawah, ada yang mesti diumbar, ada yang mesti disimpan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pengelolaan itu kalau kemudian kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, berantakan. Saya yakin berantakan. Artinya gini, makna mawaddah itu kan bukan love, bukan cinta, bukan romance, ya. Tetapi mawaddah itu adalah ikatan abadi yang akan membuat pasangan saling incline, saling cenderung, ya, in peace, gitu. Ada ketentraman. Dan ini menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah sunatullah, hukumnya Allah yang kemudian akan menghadirkan ketenangan jiwa. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, saya ulang, Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, para wanita itu akalnya setengah, agamanya setengah. Ini Rasulullah yang bilang ya, bukan saya ya. Akalnya setengah, kemudian agamanya setengah. Kenapa dibilang akalnya setengah? Karena lebih mengedepankan emosi. Kenapa dibilang agamanya setengah? Karena ada haid, ada melahirkan, ada menyusui dan seterusnya. Itu bagian yang kalau haid itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain, cuman keruntelan di kasur gitu. Kalau ngeliat anak saya 4 perempuan semua, jadi kalau ada PMS itu kesian, insya Allah. Makanya kemudian dalam ketenagakerjaan ada cuti mens kan, kalau nggak salah sampai paling lama 2 pekan kalau saya nggak keliru ya, tolong dikoreksi. Artinya gini, belas kasih yang namanya rahmah tadi itu melengkapi mawaddah. Artinya waja'ala bainakum mawaddah warahmah itu harus complementing, harus saling melindungi. Gitu.
Artinya begini, kalau penerapan sehari-hari situasi stres kerja, suami baru pulang lelah dari kantor, istri bisa nyambut dengan pelukan hangat atau secangkir teh favorit, gitu. Ada ini gimana sayang? Ini menciptakan ketenangan, menghindari pertengkaran kecil yang bisa merusak mawaddah. Di keluarga muda misalnya, pasangan yang baru menikah itu bisa dijadwalkan waktu khusus untuk tiap malam pillow talk misalnya, gitu. Tanpa gangguan gadget, tanpa buku, tanpa macam-macam. Jadi cuman apa ya, sekedar pelukan ngomongin macam-macam. Ada satu fragmen unik dan kocak gitu. Saya kepengen berbagi tapi saya kesulitan untuk sharing sharing screen-nya karena bukan di komputer. Tapi nanti saya kalau ketemu link-nya nanti saya coba share. Itu seru. Jadi ada seorang pria yang duduk di depan pintunya, istrinya lagi nyiangin sayur gitu. Terus suaminya dengan iseng nanya, tinggal di sini juga ya? Yang jelas istrinya gitu. Tapi kalau dilempar sama lelap, apaan sih ngaco. Udah lama tinggal sini. Akhirnya dibikin acting juga sama si istrinya. Enggak, baru katanya. Baru 3 tahun sini. Sebelumnya di mana? Sebelumnya mimpi banyak banget, pengen jalan-jalan tiap bulan, apa segala macam. Sian. Suaminya nggak bisa memenuhi itu. Nggak bisa katanya. Jadi itu mereka ngomongin mereka sendiri. Penting nggak? Nggak penting. Tapi itu justru penting. Ngomongin nggak penting itu jadi penting. Gitu. Karena dari situ muncul kebahagiaan, muncul sense of humor, muncul senyum-senyum kecil gitu, perhatian-perhatian yang kadang-kadang sampai terakhir itu sampai ketawa sendiri mereka berdua. Gitu. Dia bilang nggak usah boros-boros kalau belanja itu, bukan boros, emang nggak ada duitnya, ngakak mereka berdua. Gitu. Dan itu buat saya menjadi penting ya begitu, karena ngobrolin nggak penting itu penting ternyata. Artinya kalau kita kemudian balik lagi ke surah An-Nisa ayat 19 tadi, gitu ya. Dia pergauli secara patut itu berarti perlakuannya harus berbasis keadilan, kelembutan dan kesabaran. Artinya dia melarang suami menyiksa istri secara emosional dan materi. Bahkan ketika ada ketidaksukaan, mawaddah ini diwujudkan dengan menghargai haknya istri seperti nafkah dan penghormatan. Gitu. Nah, saya nggak tahu, ada satu kasus di Jakarta Selatan, itu si suami merasa tidak dihargai oleh istrinya. Karena ketika istrinya ada di balkon, gitu, beliau lagi ada tamunya orang-orang penting lah kalau menurut ukuran ya suami. Beliau dipanggil dengan nama aja. Jadi misalnya saya Dodi gitu namanya. Udah, sini deh, bentar. Padahal lagi ada tamu. Sebenarnya bisa dia nyuruh, pembantunya ada 5. Gitu. Sebetulnya kalau misalnya kita punya penghargaan sama suami, itu luar biasa. Oh, suami saya ada tamu, jangan diganggu. Kan gitu mestinya. Ini enggak, dia panggil aja dari atas. Gara-gara apa? Gara-gara suaminya naruh ke meja di atas kasur. Enggak dibalikin lagi ke lemari. Itu aja, ya Allah, ya Rabbi. Padahal kalau dicari pahalanya diambil, dimasukin sendiri, gitu kan enggak ada masalah. Gitu. Itu jadi persoalan yang kadang-kadang mengerikan sama model-model perempuan yang begitu. Artinya ketika ada konflik yang sifatnya bisa diselesaikan dengan cara yang beradab, bukankah kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk menghadirkan adab yang mulia? Bahkan kata Rasulullah SAW, aku akan memberikan tempat tertinggi untuk orang yang akhlaknya paling bagus. Artinya ketika beda soal pengeluaran misalnya, suami tidak boleh marah sama istri atau ngurangin nafkah sebagai hukuman. Diskusiin, yuk kita rencanain yuk anggaran ini sama-sama supaya nyaman. Ini butuh berapa, ini butuh berapa, ini butuh berapa. Sementara belum ada, talangin dulu ya. Sementara belum ada, nanti kita cut yang ini dulu ya, budget ini jangan dulu ya, dan seterusnya. Dan itu menjadi bagian yang seorang istri bisa bekerja di rumah, yang dihargai juga sama suami.
Artinya dengan bantuan membersihkan apa, kalau suami itu saya nggak tahu. Dulu waktu ada challenge, coba fotoin suaminya lagi bersihin kamar mandi gitu ya, atau lagi ngapain lah. Sebetulnya nggak usah terlalu yang begitu, memuji masakan saja, meskipun hari ini tidak sempurna. Itu bagian yang bohong-bohong begitu itu diperbolehkan kok sama Islam. Gitu. Nah, kesabaran ini yang bisa mengubah ketidaksukaan sementara menjadi ikatan yang lebih kuat. Jadi kadang-kadang kalau saya nanya ke istri itu, begitu dia mulai nyacat saya dengan segala macam keburukan, anu kan gini. Sekarang dibalik, yang bagus dari aku apa? Apa ya, nggak ada. Ya, itu kan jadi bagian lah, perempuan bisa durhaka atau model kayak begitu gitu. Artinya kalau Rasulullah SAW tadi menghadirkan bahwa sebaik-baik yang disebut sebagai kepala rumah tangga adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan Rasulullah SAW adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ini beliau ketika makan bareng itu balapan ngabisin. Pernah nggak sih kita makan sepiring terus balapan ngabisin itu? Saya justru lebih sering minta disuapin sama istri. Karena itu demanding banget. Saya bisa ngerjain kerjaan saya dan sambil saya disuapin. Bukan nggak mandiri, tapi ingin merasakan bahwa nggak cuma sekedar ngomong aku tanpamu butiran debu. Alah, pret gitu ya. Tapi begitu saya mencoba untuk menghadirkan beliau, waduh, saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak pakai kehidupan istri gitu. Dalam persoalan tertentu ya, artinya kalau dalam pekerjaan, profesionalisme, ya tetap harus dipilah gitu. Ketika istri sakit, bukan hanya sekedar memberikan obat, tapi saya nggak tahu di rumah Bapak Ibu itu ada zaitun nggak? Kalau ada zaitun itu seberapa sering zaitun itu mampir ke kaki, ngurutin betis gitu di punggungnya dan seterusnya. Mungkin pijitannya nggak lebih profesional dari tukang pijit yang kita bayar gitu ya, tapi menemani dengan doa, dengan cerita-cerita lucu, ini menunjukkan kebaikan terbaik yang bahkan Rasulullah SAW contohkan. Artinya ketika seseorang yang tadi saya bilang perempuan yang sholatnya 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, dia taat kepada suaminya, dia mentaati Allah dan Rasulnya SAW, maka dia boleh pilih masuk surga pintu yang mana saja yang dia kepengen. Maka kembali, hargai perbedaan, hubungan yang lebih romantis dalam keintiman gitu, sehingga kunci-kunci yang kecil-kecil ini menjadi hasil yang sangat besar gitu. Nah, wallahu a'lam, mudah-mudahan ini jadi bagian yang setiap kita bisa introspektif terhadap apa yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan kita gitu ya, sehingga setiap kita punya alasan untuk kemudian kembali mencintai dengan cara yang baru. Saya balikin dulu ke Ustaz Khalid supaya kita bisa berbagi rahmat. Tafadhol Mas Kurset. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, Ustaz. Ini berarti saatnya untuk testimoni Ustaz sebenarnya ya. Tadi banyak sekali nih testimoni dari Masya Allah dari Ustaz ya. Di aneh nggak kebaca Ustaz, karena pakai HP Ustaz. Luar biasa. Tolong bacain aja Ustaz. Testimoni dari guru kita jadi inspirasi ya, bagaimana memperlakukan istri dengan penuh dengan cinta, dan inilah jawanta mawadah yang sesungguhnya ya. Hal-hal yang sederhana tadi, membukakan pintu mobil gitu kan ya. Kalau Teh Nadia katanya buka pintu hati ya. Allah. Silakan yang ingin sharing, Masya Allah nih jadi inspirasi, jadi ibadah nih kita untuk sharing mungkin di rumah tangganya, jadi pengalaman-pengalaman berhadapan dengan, katakanlah mungkin juga istri kita kan nggak sempurna atau suami kita juga nggak sempurna ya, tapi dengan ketidaksempurnaan itu aku jadi sempurna gitu udah ya. Dengan semua kekuranganmu engkau sempurna untuk. Insya Allah. Oke, ini ada apa namanya dari Bunda Farah ya. Laki-laki kawam di zaman ini, maka pendidikan untuk anak lelaki menjadi sangat penting katanya dia ya. Ya. Eh, Kalau di sekolah saya itu di apa namanya di Kutab ini memang ada kajian khusus keuangan nih saja. Memang ini kayak kurikulum wajib untuk orang tua. Karena
pendidikan kan sesungguhnya bukan tidak bisa di outsource yang sesungguhnya saja. Jadi sekolah itu hanya mendampingi kita orang tua ya, ayah maupun ibu untuk mendidik anak-anak kita gitu ya. Jadi ketika kita menyerahkan anak kita sepenuhnya ke sekolah ini adalah hal yang salah saja. Justru kita Ya. sesungguhnya terus memantau bagaimana perkembangan anak kita. Makanya Qawamah ini menjadi bagian yang penting. Saya sih berharap ada Zoom khusus laki-laki para ayah gitu kan ya. Semuanya ibu-ibu gak boleh hadir gitu ya. Ini dalam rangka tadi kalau di Kutab itu memang ada kajian khusus para ayah gitu kan. Memang yang hadir adalah para ayah dan kitab yang dikaji adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan tentang Qawamah ini salah satunya kitab eh, yang alhamdulillah rutin dibahas itu ya. Silakan ada yang ingin sharing tentang bagaimana ya tentang kekurangan atau tadi yang tadi disebutkan oleh Ude ketidaksempurnaan atau kekurangan pasangan kita itu mudah-mudahan jadi amal baik kebaikan kita ya. Kalau ada suami yang lupa naruh anduk ya gak perlu harus marah-marah ya Ustaz ya. Ya jadikanlah itu pahala kemudian untuk dikembalikan ke tempat yang seharusnya gitu ya. Nyari pahalanya aja. Dari pahalanya saja. Nah, ini kalau untuk Bunda Dina nih yang bertanya soal bagaimana ketika aplikasi Mawadah ini ketika single parent ya, Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Single parent itu bukan berarti tidak bisa memunculkan mawaddah. Hanya saja ketika pasangan sudah tidak ada, maka yang harus muncul adalah memberikan gambaran bahwa seharusnya orang itu begini. Jadi pakai bahasa-bahasa yang kemudian pernah dirasakan. Misalnya gini, ini kalau ada bapakmu ini, pasti bapakmu begini, 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 begini. Ini kalau apa namanya, kalau masih ada bapak ini pasti kamu diginiin, diginiin, diginiin. Itu jadi bagian yang kemudian membuat dia menjadi tahu bagaimana mensikapi itu. Nanti kalau kamu punya suami itu dihadirkan begitu begitu. Nanti kalau kamu punya suami, kamu mestinya gini, 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 gini dan seterusnya. Itu jadi bagian yang apa ya, punya pemahaman tentang kebaikan-kebaikan yang harus Ya, terlempar nampaknya. Oh ya, udah mau closing malah bisa ini. baik, Ustaz. Dan kalau dalam kasus misalkan ketika seorang perempuan yang ditinggal suaminya wafat itu ya, ketika dia memilih untuk menikah lagi, apakah jabatan Iya, mawadahnya itu gimana, Ustaz? Artinya 5 kali mesti ganti. anak-anak dari suami kita yang lama itu ya, apakah Ustaz? tetap Oh, dua-duanya. ya. Dan normal lagi, Ustaz. Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi mungkin melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Bunda Dina ya tentang Ajawantah Mawadah dalam single parent. Dan kalau saya mungkin bertanya saat seseorang perempuan memilih untuk menikah lagi saja ketika ditinggal oleh suaminya wafat, bagaimana pengejawantah mawadahnya? Karena kan ada anak-anak kita dari suami yang eh, terdahulu gitu ya, dan itu apakah memungkinkan mengejawantahkan mawadah dengan eh, format yang berubah gitu ya, Ustaz? Pasti. Karena kalau masih ingat bagaimana Ustadz Ruli ngajarin kita bikin DNA keluarga itu, dan DNA keluarga itu jadi bagian yang setiap kita jadi punya patokan. Jadi harus dibikin sesuatu yang baru lagi berkait sama itu. Contoh misalnya gini,
saya punya bahan cinta kasih dan humor. Sementara dari pasangan yang baru ada kecintaan dan ketaatan. Nah, berarti itu tinggal di blend. Tapi kan blendnya blend baru, bukan blend yang lama. Karena blend baru ini ya berhubungan dengan orang yang baru, kebiasaan baru, cara berpikir yang baru, memutuskan sesuatu menjadi gayanya baru lagi. Gitu. Istilahnya kalau yang saya pakai itu pacaran lagi, gitu. Diulang-ulang lagi dari awal. Seperti itu, Ustaz. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya atau sharing? Saya pernah dengar ceramah kalau uang suami itu tidak boleh diberikan kepada istri semuanya. Apakah itu benar? Ini masalah kesepakatan sih, Teh. Jadi kalau misalnya ada suami yang begitu karena dia tahu bahwa istrinya bisa dipercaya dan dia boros misalnya. Kan gue banget itu. Yang begitu tuh kalau nggak salah di kalangan selebriti itu ada Denny Sumargo. Denny Sumargo itu nggak pernah pegang duit. Yang megang istrinya semua. Jadi kadang-kadang berdasarkan pertimbangan macam-macam, istrinya kemudian membelikan apapun yang dibutuhkan sama si suami. Artinya dalam konteks itu pun kita mesti menyadari penuh bahwa sesungguhnya kalau kita bisa pertimbangkan banyak hal untuk bisa melakukan apa saja, jadi tidak ada pakem yang harus seperti apa segala macam dan seterusnya. Masalahnya kalau misalnya di di kita biasanya kalau misalnya suami itu bisa ngelola, bahkan ada yang jatahnya istri itu dijatah sebulan berapa? Nih kelola, ini buat rumah, ini buat kamu. Ada yang begitu, ada. Kalau dicari di sini pasti ada yang begitu. Tapi apakah harus begitu? Enggak juga. Jadi berdasarkan kesepakatan aja. Wallahu a'lam. Yang lain monggo silakan. Kamu siapa? Kakak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Enggak tanya-tanya. Ini Ustaz mau tanya. Saya kan dulu sempat menyampaikan sih di MKI. Gimana ya? Jadi flashback jadi agak sedih nih Ustaz. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu kan pernah cerita juga Ustaz di MKI itu. Jadi kehidupan ketika awal rumah tangga saya itu kan memang ekonomi masih sangat belum membaik lah Ustaz ya. Ya. Apa menyebabkan ikut sampai ketika menikah saya udah komitmen nggak mau ya gitu kan. Tapi karena ternyata saya kan mengajar tuh Ustaz ya. Nah, karena keaktifan mengajar dan kuliah itulah akhirnya komunikasi saya dengan anak itu kan kurang ya Ustaz ya. Ya. Intens. Sampai ada di satu titik anak saya yang perempuan itu merasa kurang perhatian saya itu Ustaz. Dan kadang ketika flashback lagi ngobrol-ngobrol dia suka melamun ketika saya tanya gini, kenapa sayang? Saya bilang gitu kan ya. Enggak, alhamdulillah sekarang mah kita ada waktu bersama ya. Tuh saya kadang suka sedih Ustaz ya. Nah sampai akhirnya saya tuh ngobrol sama anak saya bilang gini. Saya bilang begini. Saya bilang kami ingin memberikan suatu perbaikan, bukan perbaikan ya Ustaz ya. Bukan cuma sekedar perbaikan Ustaz ya. Terkadang saya ingin menebus kekurangan itu walaupun nggak akan sama ya Ustaz ya kualitasnya Ustaz ya. Iya. Sama gitu kan saya sadari itu. Sampai ketika saya mau ikut kajian atau misalnya saya mau melakukan aktivitas apapun saya selalu ngomong sama dia. Selain ngomong ke suami Ustaz ya. Karena dia merasa pasti kamu belum mandi kan? Masih bangun tidur kan? bener enggak? Yang betul-betul dari hati. Sampai akhirnya saya bilang begini ya.
Ya udah, deh. saya bilang gitu kan ya Ustadz ya. Gimana kalau kita ada waktu luang kita itu kuliah pulang sore, akhirnya kan aktivitas kita itu lenggangnya itu pada Isya Ustadz. Ya. Isya, pada Isya itu kalau saya pribadi seminggu karena ada tugas, jadi seminggu itu cuma 3 malam tuh yang saya itu betul-betul bisa lenggang buat dia, yang perempuan. Kalau yang laki-laki yang satu ngekos, yang satu lagi kan ngajar tidurnya di tempat ngajar dia Ustadz ya. Ya. Nah, akhirnya kami buat kesepakatan. Dia sih Ustadz yang ini, saya memancing biar dia yang memutuskan itu Ustadz ya. Akhirnya dia bilang begini, ya udah nanti berarti waktu jadwal kuliah tidurnya sama aku ya, misalnya sama suami Ami, dia bilang gitu bahasanya Ustadz. Nah, akhirnya saya tanpa minta persetujuan suami karena saya merasa ingin memberikan sesuatu ke anak saya mengiyakan Ustadz. Saya bilang, oke kita jadwal ya, 3 malam kita tidur bareng, 4 malam kamu tidur sendiri. Saya bilang kan gitu. Nah, saya sampaikan itu ke suami, baru tuh setelah saya menyampaikan itu ke anak saya sampaikan ke suami, saya udah deal ke anak saya, tapi saya belum bicara sama suami gitu kan ya. Nah, ketika itu suami saya bilang begini, "Itu udah sepakat?" "Iya, gimana dong?" Saya bilang gitu. "Ya udah nggak apa-apa," gitu kan ya. Ya suami saya, "Iya nggak apa-apa," gitu ya, menerima Ustadz ya. Tapi saya salah nggak sih Ustadz tanpa kompromi dulu gitu, walaupun saat ini Iya. suami nggak keberatan sih Ustadz, nggak Ya. keberatan kan ya. Jadi seperti itu kan ya Oke, Ustadz. prioritasnya mestinya suami dulu. Iya, Apapun itu suami dulu prioritasnya, baru kemudian dari beliau baru turunin. Jadi ke anak pun sampaikan bahwa nanti coba tanya Bapak kalau oke kita bisa jalan ini. Jadi dibalik kesepakatannya dari suami dulu. kalau misalnya jadi saya nggak berulang lagi gitu Ustadz ya? Nggak usah, karena sekarang udah disepakati, udah nggak ada masalah. Artinya nanti kalau membuat satu keputusan lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan lain-lain, pastikan suami lebih dulu. Mungkin karena terlalu kebawa emosi kali Ustadz, apa ya, saat itu ya. Saya suka kepikiran Ustadz itu. Iya. Yang penting komunikasinya diperbaiki, dibicarakan dengan elegan, insya Allah. Satu lagi Ustadz. Silakan. Ustadz. Masih ada waktu ya Ustadz ya. Satu lagi Ustadz boleh ya. Tadi Pak Ustadz bilang Ustadz tuh ketika makan itu sampai sering kali disuapi oleh istri Ustadz gitu kan ya. Sedikit cerita gitu Ustadz ya. Ya. Tapi apanya juga ini mah. Sejak di awal nikah kan saya sama suami itu makan memang selalu sepiring berdua Ustadz. Sekarang gitu ya. Sampai ketika kami makan tidak sepiring berdua, anak-anak tuh bertanya-tanya, ini lagi berantem ya? Mereka selalu nanya gitu. Langsung ke saya gitu kan ya, kalau nggak WA gitu kan ya. Nah, tapi seringkali ketika makan berdua itu, karena porsi makan kita perempuan beda ya Ustadz ya. Kalau saya kebalikannya Ustadz, malah seringkali saya udah kenyang duluan, jadi suami saya menghabiskan semua yang kita sepakati menunya ini jumlahnya segini gitu kan ya. Ya. Apakah jadi kurang sopan kita gitu ya sebagai istri, justru suami lebih sering menghabiskan makanan itu gitu Ustadz ya. Itu jadi sopan ya Ustadz sih. Ya selama disepakati dan kemudian tadi saya bilang komunikasinya efektif, elegan, insya Allah nggak ada masalah. Saya sering kali kalau lagi udah nyemil apa macam-macam kenyang gitu, terus kemudian istri nyuapin apa segala macam, saya bilang stop. Ya udah masih banyak sih saya. Istri ngabisin. Dan kita sepakat bahwa itu bukan persoalan gitu. Dan itu jadi bagian yang kan Rasulullah SAW bilang habiskan makananmu karena kita tidak tahu berkahnya di mana kan. Makanya kalau kita lihat ibu-ibu itu banyak yang ngambil berkahnya anak kan daripada mubazir. Iya. Tapi nggak usah khawatir karena yang ditimbang nanti di akhirat itu bukan berat badan, amal soleh gitu. Jadi sebesar apapun kita di hadapan Allah tetap kecil kok, nggak ada urusan gitu. Tapi dari segi etika kita sebagai suami istri Lagi-lagi obrolin sampai nggak ada apa-apa. Orang kita itu mohon maaf, ini ngomong kasar gitu. Udah sama-sama telanjang gitu. Apalagi yang mau
dibikin malu, apalagi yang dibikin nggak enak. Udah sama-sama pernah telanjang dan kemudian ya udah mestinya nggak ada tadi yang aling-aling, nggak ada ganjel-ganjel, nggak enak kan. Diomongin yang enak, diomongin yang elegan, dudukin gitu. Sesekali bikin jeda, nggak usah ngurus anak gitu, pacaran lagi, balik ke tempat-tempat yang dulu pernah ketemu gimana apa segala macam, ceng-cengan, biasa itu. Jadi apa ya? Jadi bab yang merefresh masa lalu, diulang lagi. Iya dulu tuh kamu senang sama aku kenapa sih? Peletnya kok jago banget gitu misalnya gitu. Itu kan ya siapa yang melet di situ kali yang udah mulai celah-celah. Itu seru tuh kalau itu. Oh iya ya Ustaz. Sekarang Afwan, barakallah. Nih, kalau lihat Ustadz Khalis di sini seger banget mukanya, Alhamdulillah, Masya cerah Allah. banget gitu. Lighting hotel kalau di rumah sumpek ya. Iya beda ternyata. La haula wala quwwata. Allah Allahu karim. Akbar. Alhamdulillah, syukurlah. Alhamdulillah, jazakallah khairan, ini banyak inspirasi dan mungkin nanti ada episode lanjutannya tentang bagaimana Dewantas Mahabah ini karena irisannya banyak saja yang mungkin kita Insyaallah, harus belajar insyaallah. bagaimana menerjemahkan surat Ar-Rum itu ya saja yang ayat ke ini yang tentu Karena kalau dari aneh itu suka bercanda gini, Ustaz. Makanan yang paling enak itu adalah masakan Padang yang disuapin sama perempuan Padang. Itu udah top banget itu udah. Jadi Masya Allah. kalau Bapak Ibu punya yang lain, monggo dicari yang lain. Tapi mungkin kalau istri saya bukan orang Padang, pasti saya juga belokin lagi ke yang lain. Jadi untuk membuat istri bahagia itu caranya macam-macam, asal kita punya kreativitas. Kalau yang nggak kreatif ini berguru. Nah, berguru lah sama Ude ini kalau yang nggak kreatif. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga kalau istrinya yang kreatif, suaminya juga tambah jadi kreatif ya. Malah ya. Gitu, insya Allah. Jadi jangan menuntut suami yang kreatif, biarlah istri yang kreatif lebih dulu, kemudian berilah pelayanan terbaik untuk pasangan kita. Mudah-mudahan ini akan berbalas menjadi baik juga untuk kita semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini pagi yang penuh berkah, semuanya Allah limpahkan keberkahan pagi dengan kesehatan, dengan banyak hal ya. Kita bisa beramal soleh tentunya menjadi bagian yang harus bersyukur karena apalagi yang harus kita syukuri kecuali semua amal-amal kebaikan karena buah dari iman dan Islam kita menjadi puncak dari kesyukuran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan keistiqomahan kita dan tentu Amin ya Rabb. Keluarga adalah menjadi harta terbaik kita untuk bisa dibawa sampai mati kita. Dan tentu kita berharap surga keluarga ini menjadi bagian terus kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz Dodi Al-Jambari, walaupun tadi tersedak jeda beberapa saat ya. Mohon maaf kalau ada tadi kehilapan dari kami, jadi admin juga kalau ada kehilapan dari pengurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Sekolah berkasih. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.